Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, apa kabarnya hari ini? Kembali lagi program Kesehatan Jendela hadir menjumpai Anda di edisi Sabtu 13 Januari 2018. Pemirsa, wanita yang siklus haidnya tidak teratur kerap merasa khawatir apakah kondisi tersebut bisa mempengaruhi kemungkinan mereka untuk punya anak. Apakah memang haid yang datangnya tak pasti ini mempengaruhi kesuburan? Kita akan membahasnya bersama Dr. Awan Nur Cahyo, SPOGK dari Rumah Sakit Hermina Palembang, dan langsung saja kita berkenalan bersama dokter ya. Halo, selamat malam dokter. Selamat malam. Ya. Apa kabarnya dokter? Baik, terima kasih. Baik. Senang sekali malam hari ini bertemu sama dokter ya. Baik dokter, kalau berbicara tentang tema kita pada malam hari ini ada gangguan kesuburan dan haid ya dokter ya. Mungkin bisa dijelaskan ini dok, kalau untuk seorang wanita ini di dalam tubuh wanita yang normal tentunya ini ya dok ya, dari lahir ini sudah sudah adanya 2 buah indung telur ya, ini ya. Nah mungkin bisa dijelaskan ini dok. Ya jadi untuk siklus haid dalam wanita itu ya, itu memang ada kategori normal ataupun tidak normal gitu ya. Jadi pada siklus haid yang normal itu biasanya siklusnya itu di antara 24 sampai 35 hari. Kita menghitung 24 sampai 35 hari itu dihitung dari awal keluar darah haid pertama, kemudian sampai dengan hari pertama haid berikut. Jadi kita hitung kalau misalnya siklusnya itu antara 24 sampai 35 hari itu masih kategori normal ya. Kemudian untuk lamanya juga, kemudian untuk lama antara 5 sampai 7 hari. Ya, 5 sampai 7 hari itu masih masuk kategori normal. Dan juga untuk banyak darah haidnya itu kalau dikatakan tidak normal apabila dia lebih dari 80 cc ya. Jadi kalau dalam perhitungan untuk awam ya, kalau dia haidnya memakai pembalut lebih dari 5 pembalut dalam satu hari itu sudah masuk dalam kategori banyak. Itu. Dalam satu hari menggunakan 5 pembalut itu sudah termasuk kategori yang banyak ya? Ya, banyak, tapi dalam arti pada satu pembalut itu sudah banyak sekali ya, kayak gitu. Cuma sedikit kan ada yang risi dikit diganti ya enggak. Oh, berarti apabila sudah penuh ya dok ya, sudah banyak, apakah itu bahaya itu dok? Ya, kita harus cari penyebab gitu ya mbak ya. Kita harus penyebab, apakah penyebabnya itu apa gitu. Karena kan kalau masih dalam kategori normal kan 80 cc ya. Kalau lebih dari itu artinya banyak. Berarti kalau banyak artinya kan nggak normal ya. Kita akan cari apakah di situ itu ada suatu benjolan, ada suatu mioma, apakah di situ itu ada suatu penebalan dari endometrium sebelah dalam, ataupun yang lain. Kita cari penyebabnya itu apa, seperti itu. Ya dok ya. Baik dokter, kalau untuk gangguan atau penyakit ini dok, sering menyerang rahim atau bagian tubuh perempuan ini yang menghasilkan induk telur tentunya, itu apa saja dok? Nah kalau kelainan-kelainan yang berhubungan dengan indung telur itu banyak mbak ya. Mungkin salah satu yang mungkin sering kita jumpai dalam sehari-hari itu sindroma ovarium polikistik ya, sindroma ovarium polikistik. Jadi kalau untuk wanita normal gitu ya, setiap bulan itu dia akan ada telur ya, ada folikel istilahnya kalau dalam kedokteran, ada telur, kemudian dia akan membesar. Akhirnya pada saat dia sudah pertengahan bulan dia akan membesar ukuran sekitar 18 sampai 20 mili, kemudian dia akan pecah. Nah, kadang pada sindroma ovarium polikistik telur-telur itu tidak mau membesar, jadi dia tetap kecil terus seperti itu ya. Jadi otomatis pada wanita itu dia akan mengalami siklus anovulasi, dalam arti wanita itu tidak melemparkan telur yang untuk siap dibuahi. Biasanya itu akan berpengaruh untuk kelangsungan haidnya. Biasanya dia haid itu tidak akan setiap bulan itu haid, kadang 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, seperti itu. Itu yang menyebabkan seringnya wanita itu terjadi seperti yang dokter bilang tadi, 1 bulan atau 2 bulan dia baru bisa haid. Ya. Itu gangguan, itu termasuk gangguan itu juga ya dok ya? Gangguan. Nah, untuk wanita yang mengalami haid dok, seperti yang 2 bulan baru haid, baru 3 bulan nanti baru bisa datang haid lagi. Itu apakah berbahaya atau gangguan itu setiap kali akan datang di setiap wanita itu dok? Tidak, harusnya tidak. Karena kan seperti saya bilang di awal,
untuk kategori normal 24 sampai 35 ya. Berarti kalau dia 2 bulan baru haid atau 3 bulan baru haid, berarti dia lebih dari 35. Ya, otomatis kita harus cari dia itu penyebabnya apa. Karena kalau dia dalam kategori siklus yang seperti itu, pasti akan mempengaruhi kesuburannya. Oke, baik. Kalau untuk gangguan kesuburan sendiri ini dok, mungkin bisa dijelaskan dok, apa atau bagaimana dengan gangguan kesuburan ini sendiri terhadap wanita ini, dok? Nah, kalau untuk gangguan kesuburan dari wanita itu kita harus cari dulu penyebabnya apa. Kan kalau dari secara anatomi bahwa wanita itu terdapat beberapa bagian ya. Dia ada mulut rahim, ada rahimnya sendiri, ada salurannya, ataupun ada indung telur. Nah, kita lihat apakah permasalahannya ada di mana. Kalau seperti saya bilang tadi yang telur tidak mau pecah, itu berarti gangguannya ada di indung telur. Tapi ada juga gangguan kesuburan itu permasalahannya ada di salurannya, ya, ada di saluran. Jadi salurannya itu tersumbat, biasanya oleh karena infeksi ataupun karena kista endometriosis dan sebagainya. Nah, biasanya penyumbatan dari saluran itu biasanya tidak bergejala ya, tidak bergejala. Yang gejala yang nampak itu pada pasangan suami istri itu sudah menikah lebih dari 1 tahun, kenapa sih nggak hamil-hamil, ternyata setelah dicek dengan HSG misalnya didapatkan bahwa terjadi sumbatan dari saluran indung telur tadi. Telur ya. Berarti ada untuk gangguan sendiri ini ada 3 ya dok ya, mungkin bisa dari mulut rahim, dari saluran dan juga indung telur ya dok ya. Kalau untuk wanita yang belum menikah itu tidak diketahui ya dok ya gejalanya ya? Kalau untuk wanita yang belum menikah mungkin gejala awal kalau misalnya gadis gitu ya, belum menikah itu ya, kalau misalnya haidnya nggak teratur di luar dari range normal saya bilang tadi, sebaiknya periksa. Jadi kita bisa ataupun kalau misalnya haid sakit sekali ya. Jadi kadang ada seorang wanita itu pada saat haid dia itu nyeri haid gitu ya. Dan nyeri haidnya itu sudah masuk kategori yang berat. Jadi masuk kategori yang berat itu sudah mengganggu aktivitas, kemudian harus minum obat untuk menahan sakitnya dan sebagainya seperti itu memang sebaiknya dilakukan pemeriksaan ya, kita untuk mencari tahu apakah ada kelainan di rahim wanita tersebut atau tidak. Baik dokter, kalau untuk gangguan kesuburan ini sendiri dok, apakah hanya berlaku atau ada di wanita, apakah di laki-laki pun juga ada ini untuk kesuburan? Tidak. Ya, kalau kita bicara tentang hamil ya otomatis kan ada peran dari wanita sendiri, ada peran dari pria sendiri. Jadi memang kalau misalnya kita ingin memulai suatu program kehamilan gitu ya, untuk mulai suatu program kehamilan, itu yang paling gampang dan mudah diperiksa adalah dari faktor pria dulu. Dari pria dulu, karena kalau kita ingin langsung dari wanitanya, banyak step-step yang harus dilalui gitu ya. Jadi memang paling mudah adalah kita periksa sperma dulu, bagaimana kondisi sperma, apakah spermanya itu cukup ataupun kurang. Kalau misalnya kurang kenapa, nanti tinggal kita cari penyebabnya apa dan diobatin. Nah, setelah kita yakin dari spermanya tidak apa-apa, baru kita menjurus untuk screening ke wanitanya. Berarti memang kalau untuk kesuburan ini sendiri memang kepada laki-laki pun harus diperiksa juga ya dok, harus diperiksa juga. Bukan hanya wanita saja. Baik dokter, kalau untuk penyebab ini dok, mungkin yang menyebabkan gangguan kesuburan pada perempuan ini apa ini dok? Kalau seperti saya bilang di awal tadi ya, kalau misalnya sumbatan dari saluran telur biasanya disebabkan paling banyak karena faktor infeksi. Ya, karena faktor infeksi itu yang paling banyak. Jadi faktor infeksi infeksinya akan naik ke atas, akhirnya karena menyumbat saluran telur. Ya, biasanya faktor infeksi itu yang paling sering menyebabkan adalah kuman, chlamydia ataupun gonore. Itu paling sering yang menyebabkan sumbatan dari saluran telur itu. Dan biasanya memang sebaiknya kita hindarkan untuk dalam istilah itu untuk bergonta ganti pasangan gitu ya. Itu semakin meningkatkan resiko untuk terinfeksi kuman tersebut. Kuman ya dok ya? Bakteri ya. Bakteri. Dan untuk menyebabkan ini tadi perempuan ya dok ya. Kalau untuk laki-laki ini dok?
menyebabkan kesuburan, mungkin gangguan kesuburan pada laki-laki? Kalau gangguan untuk laki-laki banyak juga penyebabnya ya. Bisa karena misalnya trauma ya, sehingga salurannya tersumbat, ataupun bisa karena jumlah sperma yang menurun oleh karena ada suatu varises di pembuluh darah sekitar testis, ataupun juga karena gangguan hormonal sendiri juga bisa pada faktor pria. Gangguan hormonal ya dok ya. Dok, kalau untuk kembali lagi ke perempuan ini dok ya, kalau untuk perempuan sendiri ini kan mengalami haid itu kan yang tadi seperti 3 bulan, 2 bulan ya dok ya, dan itu jarang terjadi mungkin dok. Bagi dia pertama kali terjadi, apakah itu juga akan mempengaruhi rahimnya untuk pada saat dia menikah nanti, ataukah itu kembali lagi harus diperiksa dan harus terus diobati atau diawasi mungkin itu? Jadi kalau pada wanita bila haidnya itu kadang kalau baru sekali, kadang hanya telat, hanya bulan ini nggak haid nih, baru haid bulan kedua, tapi baru pertama kali itu sebaiknya kita observasi dulu, jangan kita langsung tembak, oh dia berarti ada itu, enggak. Kadang kan siklus wanita itu hormonal itu sangat dipengaruhi oleh psikis dan sebagainya. Yang saya bilang yang kita harus melalui penyelidikan kalau misalnya dia berulang, jadi berulang terus, jadi memang haidnya itu datang, habis itu nanti berulang lagi lah, kita harus cari tahu kenapa. Oke, gitu. Baik. Berarti kalau untuk satu kali mungkin belum ada masalah ya dok ya, kita masih observasi dulu yang berulang baru harus diperiksakan. Baik dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali dokter. Untuk pemirsa di rumah, kita jeda dulu iklan sebentar dan kami masih bisa menerima telepon Anda di 0711364666 atau di 364111. Tetap di Jendela. Anda punya usaha? Promosikan usaha Anda di iklan Jitu Sriwijaya TV. Hanya dengan Rp500.000, running text produk Anda akan kami tayangkan non-stop selama 1 bulan. Apa kata mereka yang sudah memasang di iklan Jitu Sriwijaya TV? Sejak beriklan di Sriwijaya TV, beberapa bisnis saya mengalami peningkatan. Jadi, jangan ragu, beriklan dan menjadikan Sriwijaya TV media partner bisnis kita bersama. Jadi, tunggu apa lagi? Segera hubungi nomor yang ada di bawah ini. Halo kawan-kawan, nama aku Bedul. Aku wong Palembang asli loh. Hobi aku jalan-jalan dan aku wongnya selalu pengen tahu hal-hal baru. Pengen jingok keseruan petualangan bareng aku. Saksikan aku di program Si Bedul setiap Jumat jam 7 malam hanya di Sriwijaya TV. Kejahatan menyebar dengan dalih, kebenaran, ketidakadilan, keserakahan. Untuk menyingkirkan kegelapan ini, jiwa yang hebat akan dilahirkan kembali. Dia bilang dia akan datang. Dia ada di sini sekarang. Jiwa yang hebat itu bernama Buddha.
Anda punya usaha? Promosikan usaha Anda di iklan Jitu Sriwijaya TV. Hanya dengan Rp500.000, running text produk Anda akan kami tayangkan non-stop selama 1 bulan. Apa kata mereka yang sudah memasang di iklan Jitu Sriwijaya TV? Sejak beriklan di Sriwijaya TV, beberapa bisnis saya mengalami peningkatan. Jadi, jangan ragu, beriklan dan menjadikan Sriwijaya TV media partner bisnis kita bersama. Jadi, tunggu apa lagi? Segera hubungi nomor yang ada di bawah ini. Kembali lagi di Jendela Pemirsa, masih bersama dengan Dr. Awan Nur Cahyo SPOGK dari Rumah Sakit Hermina Palembang dan masih membahas tentang gangguan kesuburan dan haid. Untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 07113646666 atau di 364111. Baik dokter, kita lanjutkan kembali ini dok ya. Dok, berbicara tentang kesuburan terhadap gangguan kesuburan ini ya dok ya, dan juga haid ini dok. Kalau untuk wanita sendiri ini dok, haid atau menstruasi ini kan sering terjadi setiap bulan dok, dan sering kali ini dikaitkan dengan kesuburan yang dimiliki pastinya. Tapi kalau untuk haid yang tidak teratur itu tanda gangguan kesuburan, itu benar atau tidak dok? Ya kalau misalnya memang haidnya tidak datang setiap bulan dan itu memang berulang terus gitu ya, itu kemungkinan besar akan mengganggu kesuburan gitu ya. Nah, salah satu hal yang simpel yang bisa kita pegang kalau seorang wanita itu haidnya teratur, bahwa 90% lebih dia itu mengalami siklus ovulasi, siklus ovulatoar. Jadi dalam arti siklus ovulatoar itu adalah siklus yang mengalami pecah telur. Yang seperti saya bilang di awal bahwa dia bisa subur kalau misalnya telur yang ada dalam hidung telur dia akan membesar kemudian dia pecah, ya. Berarti dia mengalami ovulasi, itu namanya, berarti dia siklusnya ovulatoar. Tapi kalau misalnya dia tidak haid setiap bulan dan itu berulang ya, dan berulang kadang 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, dan itu berulang terus, kemungkinan besar siklusnya adalah siklus anovulasi. Ya, anovulasi. Ya, kalau dia anovulasi otomatis tidak akan ada telur yang pecah ya kan tiap bulannya yang membuat wanita itu subur. Seperti itu. Berarti di dalam siklus itu jadi telur itu harus pecah ya dok ya? Kalau tidak pecah berarti tidak bisa bisa subur. Ya, jadi istilahnya kalau dalam kedokteran itu namanya folikel ya. Jadi dalam folikel itu ada sel oosit ya, sel oosit yang akan dilempar keluar pada saat pertengahan siklus yang akhirnya dia ketemu dengan sel sperma. Seperti itu. Otomatis kalau misalnya tidak ada yang dilempar pada saat campur suami istri, pada saat dia program tidak ada yang bertemu dengan sperma kan. Oke, kalau untuk ini mungkin entah saya salah dengar atau benar atau tidak ini dok ya, ada pembekuan darah menstruasi, itu benar atau tidak? Itu mungkin dalam istilah kedokteran itu hiperplasia endometrium. Jadi memang endometriumnya itu menebal, ya, endometrium itu menebal. Nah, kategori menebal itu ada beberapa kategori. Kalau misalnya pada usia perimenopause itu biasanya dia ada di atas 14. Kemudian kalau orang-orang sudah menopause misalnya yang sudah habis haid gitu ya, sudah tidak haid lebih dari setahun dan umurnya memang sudah umur senja ya, umur sudah senja, itu biasanya di atas yang dikatakan menebal di atas 5 dan sebagainya, seperti itu. Jadi memang ada istilah itu. Kalau untuk apabila sudah terjadi penebalan gitu ya dok ya, apa yang harus dilakukan itu dok? Nah, kita lihat dulu apakah memang dia penebalan atau tidak. Kita lihat dari faktor resiko. Biasanya kalau penebalan endometrium itu dia memang harus ada faktor resiko dulu. Misalnya faktor resikonya itu bahwa ada historis bahwa dia itu tidak setiap bulan haid, ya. Tapi kalau setiap bulan haid, kalau dia setiap bulan haid, terus pada saat USG itu dia menebal, itu nggak apa-apa. Dia kemungkinan besar itu masih dalam kategori yang normal karena tidak ada faktor resiko. Tapi kalau misalnya ada faktor resiko, seperti saya bilang tadi bahwa
dalam lebih dari 6 bulan dia itu haidnya itu tidak teratur, tidak setiap bulan haid dan sebagainya, itu ada faktor resiko terjadi paparan anabolic estrogen. Itu memang kemungkinan besar memang terjadi akan bisa terjadi hiperplasia endometrium. Kalau misalnya terjadi seperti itu dan dia ada faktor resiko, kita harus cari dulu apakah penebalan itu termasuk mengarah ke arah keganasan atau tidak. Seperti itu. Jadi dengan kita melakukan sampling dari endometrium, kita melakukan kuret gitu ya, kita melakukan kuret, kita lihat, kita ambil contoh dari endometrium yang menebal tadi, kemudian kita periksakan ke patologi anatomi. Apakah itu akan mengganggu rahim, Dok? Kalau selama dia itu memang masih bisa dikonservatif, dia tidak mengganggu rahim. Tapi kalau dia itu sudah mengarah keganasan dan malah mungkin lebih ke arah terjadinya suatu karsinoma endometrium, ya otomatis dia harus diterapi sesuai dengan suatu keganasan endometrium seperti itu. Tapi kalau misalnya dia masih atipik atau apa, kita masih bisa berikan terapi hormonal untuk menekan hiperplasianya itu. Kalau untuk mungkin Dok, kalau sudah mencapai keganasan ya ini Dok ya, apakah bisa terkena penyakit lain atau seperti kanker atau mungkin kalau misalnya sudah mengarah ke ganas seperti misalnya pada kanker endometrium, itu ya bisa saja dia akan menyebar kan Pak ya. Namanya juga sudah ya istilahnya itu kanker ganas kan istilahnya begitu. Seperti itu. Berarti bisa memicu adanya penyakit ya, gitu ya Dok ya. Baik Dokter, kalau untuk haid dan menstruasi ini Dok sering mengalami gangguan pastinya Dok ya. Untuk faktor ini Dok yang menyebabkan gangguan dari haid dan menstruasi itu apa saja itu? Banyak Mbak. Jadi di dalam WHO itu ada 4 kategori untuk siklus yang anovulasi yang menyebabkan gangguan haid ya. Dia ada hiperhipo, ada hipergonadotropin hipogonadisme, normogonadotropin normogonadisme ataupun hipogonadotropin normogonadisme, hiperprolaktin. Ya, kalau misalnya pada kondisi yang hiperprolaktin, otomatis dia itu hormon yang memproduksi air susunya tinggi, gitu ya. Maka hormon yang memproduksi air susunya tinggi, makanya dia akan mengganggu haid. Biasanya penyebab dari hormon produksi air susu yang tinggi itu karena adanya tumor prolaktinoma di daerah sentral, di daerah otak ya. Itu. Kemudian kalau misalnya pada kasus-kasus yang hipergonadotropin hipogonadisme itu biasanya karena kegagalan dari indung telur itu sendiri. Ya, indung telur dari wanita itu sendiri, ada kegagalannya itu tergantung nanti kita cari. Kalau misalnya pada saat terjadi hipergonadotropin hipogonadisme, kalau misalnya dia umurnya masih di bawah 35, kita harus mengecek kromosom wanita tersebut apakah dia itu ada suatu kelainan kromosom atau tidak ya. Ataupun kalau terjadi hipergonadotropin hipogonadisme, kalau misalnya dia itu ada riwayat terpapar radiasi dan sebagainya, kemungkinan besar memang bisa menyebabkan dari premature ovarian failure, jadi kegagalan dari ovarium itu. Tapi kalau misalnya pada kondisi-kondisi yang hipogonadotropin hipogonadisme, biasanya pada kasus-kasus yang seperti anoreksia nervosa, jadi bulimia dan sebagainya, jadi dia benar-benar kurus kering yang dia ada gangguan sentral sehingga dia melakukan biasanya yang ke lidah sehingga dia untuk memuntahkan itu kan seperti itu ya. Itu bisa juga memicu, kalau dia terlalu over bisa juga memicu terjadinya hipogonadisme, ataupun juga pada kondisi-kondisi atlet yang dia berlatih terlalu keras gitu, yang melebihi over porsi yang seharusnya sudah diatur oleh pelatihnya, dia terlalu over gitu ya, itu juga bisa berpengaruh seperti itu. Ataupun juga ada gangguan-gangguan dari tumor sendiri gitu ya. Dan kalau yang kategori yang normogonadotropin itu biasanya seperti tadi gangguan dari feedback seperti halnya
PCOS yang saya bilang tadi salah satunya. Itu. Jadi penyebabnya banyak Mbak, kalau misalnya kita mau cari terus cari satu-satu. Kalau untuk sehari-hari mungkin dok ya, fisik ya, mungkin terlalu banyak kayak atlet tadi ya dok ya, mungkin terlalu keras dia berlatih. Kalau untuk yang normal aja ini dok, yang mengganggu pastinya untuk haid ataupun gangguan kesuburan ini dalam sehari-hari, mungkin apakah kurang tidur terlalu malam mungkin dok? Jadi kalau dalam sehari-hari kita lihat dari faktor psikokeluarga ya. Kalau misalnya kita ada keluarga yang dengan riwayat keluarga dengan riwayat diabetes mellitus, jadi sakit gula gitu ya. Sebaiknya kita berat badan kita jangan terlalu over, ya berat badan kita jangan terlalu over. Jadi sebaiknya benar-benar dalam porsi berat badan itu ideal. Karena berat badan yang terlalu over itu pada wanita dengan riwayat keluarga ada diabetes mellitus itu dia bisa meningkatkan kejadian resistensi insulin. Jadi nanti dia memicu gangguan haid seperti itu. Seperti yang saya bilang kadang 2 bulan atau 3 bulan sekali dia tidak haid dan sebagainya itu. Seperti itu. Ada riwayatnya itu ya dok ya, berarti dari keluarganya. Kalau untuk faktor lainnya mungkin dok? Kalau untuk faktor-faktor lain, faktor-faktor penyebab yang kesuburan makanan, itu. Dok. Kalau untuk makanan ya, kalau untuk makanan hampir tidak ada ya seperti itu ya. Yang jelas yang sangat berpengaruh itu adalah pola hidup. Pola hidup. Ya pola hidup itu. Itu pola hidup itu sangat berpengaruh, apalagi seperti saya bilang tadi high risk untuk terjadi infeksi dan sebagainya kayak gitu itu sangat berpengaruh. Kalau sudah berbicara dengan pola hidup dok, pola hidup sehat pastinya dok ya. Baik dok, kalau untuk mungkin untuk seorang perempuan yang kembali lagi darahnya mungkin yang terlalu banyak ya dok, mengeluarkan darah, bisa seperti yang awal kita bicarakan tadi, bisa pakai 5 pembalut ataupun lebih gitu dok. Nah itu bagaimana itu dok? Apakah nanti mungkin dari keluarganya pun, dari dirinya pun nanti akan kekurangan energi ataupun yang lainnya gitu? Nah kalau misalnya itu istilahnya itu menoragi ya mbak ya, istilahnya itu menoragi. Kalau misalnya ada wanita dengan keluhan itu kita akan cari kenapanya. Penyebab tersering adalah kalau istilah awam itu ada benjolan di rahim. Kalau dalam istilah kedokteran ada mioma, ya ada miom ya. Nah memang kalau pada kasus-kasus pada mioma jenis tertentu dia akan berpengaruh terhadap kesuburan seperti pada kasus mioma uteri yang dia itu terlalu dekat dengan tempat tumbuhnya darah haid. Kalau dia akan situ otomatis dia akan mengganggu penempelan janin ya pada saat jadi kehamilan. Ataupun ada miom sendiri yang dia itu miom istilahnya adalah miom submukosa yang dia itu berada di dalam rongga rahim, itu juga akan berpengaruh terhadap suatu kesuburan. Jadi kalau misalnya memang ada suatu haid yang banyak dan itu memang berulang terus menerus, ya itu sebaiknya dilakukan pemeriksaan. Kalau mungkin untuk usia ini dok, usia mungkin yang normal untuk seorang perempuan pada saat dia menstruasi dok. Usia yang tepat atau mungkin usia berapa ya dok? Kalau zaman sekarang agak susah diprediksi ya gitu, tapi rata-rata memang 11 tahun gitu ya. 11 tahun ya dok ya, dia tahun. sudah bisa untuk untuk menarche haid pun ada usia 11 tahun. Bahkan sering kita lihat kan SD aja kadang kelas 6 sudah haid gitu kan, seperti itu ya. Memang sekarang memang pola hidup dan sebagainya itu kebiasaan sehari-hari sangat berpengaruh terhadap kematangan dari jalur yang menyebabkan haid tersebut. Berarti tidak ada ini ya dok ya, batasan umur untuk dia? Kalau batasan umur, kalau batas kita itu mengkategorikan bahwa kita harus periksa, itu ada istilahnya tuh amenorrhea primer ya. Amenorrhea primer. Jadi amenorrhea primer itu apabila wanita itu umur 14 tahun, tapi dia belum haid. Dan dia belum haid dan belum ada tanda-tanda seks sekunder. Tanda-tanda seks sekunder itu pertumbuhan payudara, kemudian pertumbuhan
rambut kelamin dan sebagainya seperti itu sebaiknya kita lakukan pemeriksaan. Patokannya pada saat itu umur 14, dia belum umur 14 dia belum haid dan tidak muncul tanda-tanda seks sekunder, sebaiknya kita lakukan pemeriksaan. Berarti di umur 14 tahun itu kalau misalnya belum ada tanda-tanda, itu bisa dilakukan pemeriksaan ya? Iya, dilakukan pemeriksaan. Kenapa dia belum haid pada saat itu. Baik. Dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali dokter ya. Pemirsa, kita jeda dulu iklan sebentar. Untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraksi bisa di 0711364666 atau di 364111 tetap di Jendela. Anda punya usaha? Promosikan usaha Anda di iklan Jitu Sriwijaya TV. Hanya dengan Rp500.000, running text produk Anda akan kami tayangkan non-stop selama 1 bulan. Apa kata mereka yang sudah memasang di iklan Jitu Sriwijaya TV? Sejak beriklan di Sriwijaya TV, beberapa bisnis saya mengalami peningkatan. Jadi, jangan ragu, beriklan dan menjadikan Sriwijaya TV media partner bisnis kita bersama. Jadi, tunggu apa lagi? Segera hubungi nomor yang ada di bawah ini. Bagi kalian pecinta Korea, di sini kalian bisa mendapatkan informasi terupdate seputar dunia hiburan Korea, mulai dari film, musik, top hits, dan info artis favorit kamu, semua ada di sini. Hanya di Korea Weekly, setiap Sabtu jam 8:30 malam. Celimpungan, celingak-celinguk kampung Anda, setiap Kamis jam 8:30 malam. Hanya di Sriwijaya TV. Anda punya usaha? Promosikan usaha Anda di iklan Jitu Sriwijaya TV. Hanya dengan Rp500.000, running text produk Anda akan kami tayangkan non-stop selama 1 bulan. Apa kata mereka yang sudah memasang di iklan Jitu Sriwijaya TV? Sejak beriklan di Sriwijaya TV, beberapa bisnis saya mengalami peningkatan. Jadi, jangan ragu, beriklan dan menjadikan Sriwijaya TV media partner bisnis kita bersama. Jadi, tunggu apa lagi? Segera hubungi nomor yang ada di bawah ini. Masih di Jendela pemirsa, masih bersama Dr. Awan Nur Cahyo, SPOGK dari Rumah Sakit Hermina Palembang dan masih membahas tentang gangguan kesuburan dan haid. Untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711364666 atau di 364111. Baik dokter, kita lanjutkan ini ya dok ya. Dok, kalau untuk gangguan haid pada seorang wanita ini dok ya. Dari haid maksudnya? Gangguan, iya dari haid, gangguan kesuburan. Benar-benar dok. Mohon maaf dokter, saya grogi kalau dekat sama dokter. Jadi ngomongnya berlibet. Oke dok, kalau untuk gangguan kesuburan yang dok terhadap wanita dok ya, apalagi haid ini dok, mungkin menstruasi ya dok ya. Ini ada teman saya ini dok, dia ini kalau setiap mau datang menstruasi sakit pasti perutnya. Sakitnya itu
bisa sampai pingsan ini dok. Iya, Nah itu kenapa itu dok? Ya, jadi dalam istilahnya itu dysmenorrhea Mbak ya, istilahnya itu dysmenorrhea ya. Jadi dysmenorrhea itu ada dua ya, dysmenorrhea primer ataupun dysmenorrhea sekunder. Nah, kalau dysmenorrhea primer itu biasanya karena faktor hormon ya, karena faktor hormon. Jadi tingginya kadar prostaglandin pada wanita yang bersangkutan. Nah, yang kedua adalah dysmenorrhea sekunder. Dysmenorrhea sekunder itu biasanya disebabkan oleh ada suatu kelainan di situ, seperti misalnya ya kista endometriosis ataupun mioma uteri ataupun mungkin ada suatu pelengketan oleh karena faktor infeksi dan sebagainya itu. Jadi memang kalau misalnya memang sudah kategori dysmenorrhea kategorinya berat, dalam arti berat itu sudah mengganggu aktivitas ataupun dia sampai membutuhkan obat-obatan ya untuk mengurangi rasa sakitnya itu, dan itu berlangsung setiap bulan, itu sebaiknya dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan ya dokter ya. Baik dokter, kita ada penelpon, kita angkat dulu sebentar ya dok ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, dengan Ibu Raya, silakan Ibu. Iya, mau tanya sama dokternya. Dok, mau tanya dok, kenapa ya kalau menstruasi hari pertama itu sering sakit gitu? Iya, kurang keras suaranya. Sering sakit dok. Iya. Hari pertama itu sering sakit. Iya. Terus kenapa suka marah-marah gitu ya? Iya. Emosi. Iya. Terima kasih ya dok ya. Iya, makasih. Iya. Itu saja Ibu Raya, terima kasih, salam untuk keluarga di rumah. Baik dokter. Iya. Sebenarnya dari tadi itu tidak mau saya tanyakan dok, tapi sudah ditanyakan sama Ibu Raya. Menstruasi hari pertama ya dok, sering sakit dan suka marah-marah ini dok. Ya memang kalau sakit haid dysmenorrhea saya bilang tadi ya, yang kita perlu waspadai itu adalah dysmenorrhea kalau dia itu sakitnya itu semakin progresif, jadi semakin ke tahun sakitnya makin bertambah, ya semakin parah dan akhirnya sampai masuk ke jenjang dysmenorrhea berat yang mengganggu aktivitas. Itu sebaiknya dilakukan pemeriksaan. Penyebabnya banyak, penyebabnya bisa karena kelainan hormonal prostaglandin seperti saya bilang tadi ya, itu namanya dysmenorrhea primer ataupun sekunder. Kalau sekunder penyebabnya bisa banyak. Sekunder itu bisa kista endometriosis atau bisa juga karena mioma uteri dan sebagainya. Itu bisa menyebabkan dari dysmenorrhea sekunder. Yang perlu kita waspadai adalah jangan sampai kita telat untuk melakukan deteksi, seperti halnya pada endometriosis, kasus endometriosis ya. Kasus endometriosis itu semakin tahun dia tuh penyakitnya tuh berjalannya progresif, jadi semakin bertambah gitu ya. Endometriosis itu kan berhubungan dengan pelengketan ya. Yang kita takutkan adalah pelengketan kalau dia menyebabkan saluran indung telurnya. Kalau dia salurannya itu lengket, otomatis kan buntu, atau dia ketekuk atau apa, otomatis kan buntu, dia nggak sperma tidak akan bisa ketemu dengan sel telur karena jalannya kan dihambat seperti itu. Ya, selain itu juga endometriosis sendiri itu dia juga akan mempengaruhi dari kematangan sel telur yang akan dilemparkan setiap bulan pada wanita yang bersangkutan. Dia juga bisa menyebabkan gangguan dari penempelan bakal janin kalau misalnya dia sampai terjadi kehamilan. Atau bisa juga penyebabnya mioma seperti saya bilang tadi. Jadi dia suatu pertumbuhan yang berlebih dari otot rahim. Itu pertumbuhan berlebih dari otot rahim, akhirnya dia menjadi membenjol, akhirnya dia akan menekan dari tempat nempelnya bakal janin ke rahim, itu juga akan mengganggu. Jadi intinya memang kalau misalnya memang terjadi suatu dysmenorrhea berat, periksa dulu penyebabnya apa gitu. Kembali lagi harus diperiksakan ya dok. Tetap harus diperiksakan karena sudah masuk kategori berat. Baik.
Kalau untuk marah-marah tadi dok, Kenapa? suka marah-marah. Mungkin dokter bisa menjawabnya ya dok. Mungkin banyak yang konsultasi sama dokter. Dokter, kenapa kalau saya menstruasi hari pertama ini, kenapa saya suka marah-marah dok? Mungkin dokter bisa menjawabnya dok. Ya memang karena secara psikis memang itu berpengaruh. Secara hormonal juga berpengaruh. Berpengaruh mungkin karena sakit, efek sakit itu Iya, ya dok efek ya. sakit Jadi juga bisa. menahan sakit, ada masalah, jadi dia marah mungkin dok. Iya. Mungkin beban hidup dok. Baik dokter, baik Ibu Raya sudah dijawab oleh dokter Awan ini, Ibu Raya ya. Baik dok. Kalau untuk kembali gini dok, tadi ada pelengketan di indung telur itu ya dok ya. Nah, saluran indung telur. Saluran indung telur ya dok ya. Mungkin untuk efek terjadinya dok, mungkin pelengketan itu terus bertambah dan bertambah. Apakah kembali lagi, apakah akan terjadinya mungkin kista? Ya kalau memang endometriosis itu salah satunya bisa menyebabkan kista, gitu ya. Otomatis kalau memang ada kista, memang ada kista dan memang itu menimbulkan gangguan infertilitas. Infertilitas dalam arti dia sudah 1 tahun menikah, tidak jadi kehamilan padahal spermanya bagus, ya memang harus ditangani. Salah satunya dengan melakukan laparoskopi. Ya, dengan melakukan laparoskopi kita mengambil kista tersebut. Harus diangkat ya? Ya harus diangkat kistanya itu. Tapi untuk mengandung dok? Kenapa? Apakah masih bisa? Apabila kistanya itu diangkat untuk mengandung sendiri? Kalau kistanya diangkat untuk hamil tetap bisa, walaupun memang salurannya tersumbat ya, walaupun memang salurannya tersumbat tetap masih bisa hamil. Tapi memang caranya yang berbeda. Kalau pada wanita-wanita yang normal tanpa ada kista, tanpa endometriosis itu kan memang sangat membutuhkan indung telur, saluran indung telur. Tapi kalau misalnya pada kasus-kasus endometriosis yang dia menyebabkan sumbatan dari salurannya, salah satu penanganannya adalah menggunakan bayi tabung untuk jadi kehamilan. Gitu, memang kosnya lebih mahal. Solusi terakhir ya dok ya? Ya, itu solusi terakhir. Mudah-mudahan semua untuk pemirsa jendela di rumah ini mungkin bisa normal semua ini ya dok ya, untuk menstruasinya pastinya dok. Ya. Kalau untuk menstruasi yang saat ini dia sakit dok, mungkin bulan ini sakit, bulan depan nggak sakit nih, tapi tiba-tiba sakit, itu apakah normal atau kembali lagi ini dok, harus diperiksakan? Kalau seperti itu kan, kalau yang khasnya untuk endometriosis dia itu progresif mbak, jadi makin kesini makin sakit. Kalau misalnya hari ini sakit, bulan ini sakit, besok enggak, mungkin aja banyak faktor di sini mungkinnya. Pada saat sekarang dia lagi ada infeksi atau apa ya juga akan menimbulkan rangsangan haid yang sakit seperti itu. Berarti yang tidak normal itu apabila sakitnya itu terus menerus, ya? Jadi setiap bulan sakit dan semakin polanya itu semakin bertambah sakit. Makin tinggi sakitnya. Intensitas sakitnya. Jangan aja sakit hati dok. Baik dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali ya dok ya. Untuk pemirsa di rumah, kami masih bisa menerima telepon Anda ini di 0711364666 atau di 364111. Tetap di Jendela. Anda punya usaha? Promosikan usaha Anda di iklan Jitu Sriwijaya TV. Hanya dengan Rp500.000, running text produk Anda akan kami tayangkan non-stop selama 1 bulan. Apa kata mereka yang sudah memasang di iklan Jitu Sriwijaya TV? Sejak beriklan di Sriwijaya TV, beberapa bisnis saya mengalami peningkatan. Jadi, jangan ragu, beriklan dan menjadikan Sriwijaya TV media partner bisnis kita bersama. Jadi, tunggu apa lagi? Segera hubungi nomor yang ada di bawah ini. Seberapa tahukah Mang Cek Bice tentang cerita Bumi Sriwijaya? Cerita kebanggaan kita, masyarakat Sumatera Selatan. Cerita yang tidak bakal lekang oleh waktu. Cerita yang diwaris ke turun-temurun dari generasi ke generasi.
Cerita Sriwijaya setiap hari Jumat jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Peningkatan. Jadi, jangan ragu, beriklan dan menjadikan Seria TV media partner bisnis kita bersama. Jadi, tunggu apa lagi? Segera hubungi nomor yang ada di bawah ini. Kembali lagi di Jendela Pemirsa, masih bersama Dr. Awa Nur Cahyo SPOGK dari Rumah Sakit Hermina Palembang dan masih membahas tentang gangguan kesuburan dan haid. Dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif, kami masih bisa menerima telepon Anda di 0711364666 atau di 364111. Baik, dokter. Dok, kalau tadi kita sudah membahas tentang gangguan haid itu apakah bisa mengganggu untuk mungkin mengandung anak untuk perempuannya sendiri. Untuk solusi mungkin dok, solusi yang bisa menjadi alternatif ini dok dalam ilmu kedokteran mungkin ini dok. Ya, kalau dalam penanganannya dalam program itu masih ada 3 macam ya. Yang pertama dengan cara konvensional maksudnya dengan campur biasa, ya kan. Kemudian dengan menggunakan IUI, inseminasi intrauterin, ataupun dengan bayi tabung, itu yang terakhir ya. Syarat-syaratnya adalah kalau kita masih bisa menggunakan konvensional dengan campur biasa, hubungan suami istri biasa, syaratnya adalah saluran telurnya dia masih harus terbuka. Saluran telurnya harus terbuka dan juga jumlah sperma juga harus cukup ya. Jumlah sperma harus cukup. Itu kita masih bisa melakukan secara konvensional. Tapi kalau misalnya untuk inseminasi intrauterin, jadi inseminasi intrauterin IUI itu adalah kita mengambil sperma yang bagus saja. Jadi sperma itu biasanya diindikasikan apabila spermanya agak kurang ya. Jadi dia post washing dia biasanya spermanya jumlahnya sekitar 2 juta atau 5 juta gitu ya. 5 juta itu sebaiknya kita melakukan inseminasi. Inseminasi itu prosesnya kita itu mengambil sperma yang bagus saja, yang kemudian kita masukkan di kayak semacam sepet ya, kayak semacam sepet, jadi alat semprot lah gitu ya. Kita masukkan, kita semprotkan ke dalam rahim. Jadi dia akan melewati mulut rahim. Kan kalau untuk konvensional dengan campur suami istri yang biasa, sperma itu dia harus melewati mulut rahim dulu, yang akhirnya di situ di mulut rahim itu akan di screening bahwa sperma yang bagus, yang kuat, yang akan bisa masuk lewat situ. Nah, kalau untuk inseminasi berarti screening itu kita lewatin. Jadi kita lewatkan dalam mulut rahim, jadi langsung dalam rahim langsung kita semprotkan di situ untuk sperma yang bagus sendiri. Nah, kalau untuk yang ketiga itu untuk bayi tabung itu biasanya indikasinya kalau misalnya memang saluran telurnya itu tersumbat ya. Kalau untuk inseminasi tadi syaratnya adalah saluran telurnya harus ada yang terbuka ya, baik 1 ataupun 2. Kalau saluran telurnya tersumbat dua-duanya, inseminasi nggak bisa.
Jadi syarat untuk konvensional maupun inseminasi itu syaratnya adalah saluran telurnya harus terbuka dua-duanya. Kalau untuk bayi tabung itu memang diindikasikan kalau misal memang salurannya buntu dua-duanya. Kalau buntu dua-duanya otomatis kan sperma nggak bisa ketemu dengan sel telur ya. Nah, ataupun juga jumlah sperma yang terlalu sedikit, kita memang sudah indikasi untuk melakukan bayi tabung ya, untuk melakukan bayi tabung. Nah itu dengan cara nanti ada lab khusus ya, ada lab khusus. Nanti kemudian sel telur dari ibu kita ambil, kemudian kita temukan dengan sperma di luar ya, di luar. Kemudian setelah jadi bakal janin kita tanamkan ke dalam rahim ibu seperti itu. Nah itu untuk biasanya untuk solusi terakhir kalau untuk bayi tabung itu. Iya. Berarti ada konvensional, IUI sama bayi tabung ya, Ya, Dok, bayi tabung IVF istilahnya. Apakah akan berhasil, Dok? Untuk keberhasilan sampai saat ini bahkan di luar juga ya. Untuk keberhasilan bayi tabung belum sampai 100% belum. Masih banyak faktor-faktor yang masih harus dicari dan di istilahnya itu diselidiki lah istilahnya begitu. Jadi memang keberhasilan maksimal itu baru sampai 40%. 40% Ya. ya, Kembali lagi ke dari wanita dan prianya juga ya, Dok ya. Itu mempengaruhi sekali. Ya. Baik, Dan Dok, juga usia juga pengaruh ya, Mbak. Usia ya, Dok ya. Kalau untuk usia, Dok, mungkin untuk dari konvensional, IUI atau bayi tabung ini sendiri, Dok. Sebenarnya untuk usia keberhasilan kehamilan paling tinggi adalah di bawah 30. Di bawah 30 Di gitu ya. 30 itu paling maksimal untuk terjadinya kehamilan. Asal memang wanita dan suaminya kondisinya bagus ya. Spermanya bagus, wanitanya juga telurnya bagus, salurannya bagus dan sebagainya, maksimal di bawah 30. Di bawah 30. Kalaupun di atas 30 tahun ini, Dok, tapi kondisi untuk wanita dan prianya pun bagus ini, Dok. Itu apakah bisa, Dok? Sebenarnya kalau itu patokan umur ya, tapi kalau secara jelas kita itu dengan melihat dengan USG ataupun dengan pemeriksaan darah. Kita melihat ini memang kecenderungannya dia sudah mulai terjadi penurunan kesuburan dan sebagainya. Itu secara real kita lihat dengan menghitung jumlah folikel atau sel telur di dalam hidung telur wanita tersebut yang bersangkutan, ataupun kita melihat kadar hormonnya seperti itu. Tapi kalau secara patokan kasar ya, tapi ini nggak bisa dipegang ya, tetap realnya tetap kita harus melakukan pemeriksaan. Secara patokan kasar itu dari penelitian bahwa rata-rata kalau untuk wanita Indonesia itu di atas 34. Di atas 34 dia sudah mulai ada penurunan. Tapi itu nggak bisa dipegang ya, tetap case by case, tetap kita realnya kita melakukan pemeriksaan secara USG ataupun dengan pemeriksaan hormonal dari darah. Harus tetap dilakukan dengan pemeriksaannya, Ya. Dok ya. Baik, Dokter, kalau untuk gangguan pada haid ini sendiri, Dok, agar tidak terjadi, bagaimana? Ya, untuk tentu tidak terjadi ya. Jadi kita itu kita lihat seperti saya bilang tadi ya, kalau misalnya kita tahu bahwa kita ada riwayat dengan sakit gula, sebaiknya ya yang pertama dijaga berat badannya ya, dijaga berat badannya, jangan sampai dia terlalu over gitu ya, itu yang jelas. Kemudian yang kedua, jaga pola hidup ya, pola hidup, tidur yang cukup, olahraga yang teratur gitu ya, kayak segitu juga dia akan memperlancar siklus, jalur hipotalamus, hipofisis maupun ovarium itu ya. Kemudian untuk makan makanan juga sebaiknya banyak yang mengandung antioksidan tinggi ya, terus seperti misalnya buah-buahan, sayur-sayuran dan sebagainya. Dan itu yang terakhir yang tentunya ibadah ya, Mbak ya. Biar tenang pikirannya ya. Benar, Dok. Benar sekali itu, Dok. Biar tenang pikirannya. Kalau berat badan over, itu berapa sih, Dok? Kalau berat badan itu tergantung, nanti kita hitung dari tinggi badan dan berat badan, Mbak. Kita nanti akan tinggi badan, berat badan akan didapatkan BMI. Kalau BMI-nya di atas 30 itu sudah
over. Over ya Di dok atas ya. kita menghitungnya seperti itu. Saya agak sensitif dok kalau dengar berat badan itu. Saya nggak tahan kalau dengar itu dok. Baik dokter, pesan-pesan untuk perempuan mungkin pemirsa Jendela di Rumah ini yang mungkin yang terjadi gangguan haid terhadap mereka itu apa yang harus mereka lakukan dok? Ya, yang pertama ya kenali gitu ya, kenali. Kalau kita mengenal otomatis kita tahu kita harus periksa seperti itu. Jangan sampai berlarut-larut ya. Jangan sampai berlarut-larut, baik itu karena dia sakit haid yang sangat ya, ataupun dia ada gangguan dari siklus haidnya. Yang pertama adalah kenali, kemudian yang kedua sebaiknya menghindari mohon maaf gonta-ganti pasangan gitu ya. Gonta-ganti pasangan itu karena dia akan meningkatkan risiko terjadinya infeksi yang akan mengganggu kesuburan juga ya, seperti itu. Kemudian seperti tadi olahraga, makan teratur, tenangkan pikiran dengan ibadah seperti itu ya, dan juga menjaga berat badan, jangan sampai terlalu over. Iya. Tinggi dan berat badan harus seimbang. Iya. Ya dok ya. Iya. Kalau untuk tenangkan pikiran itu nggak sinkron dok, harus hati juga harus tenangkan. Baik dokter, terima kasih banyak dokter sudah datang ke Jendela, sudah memberikan informasi seputar kesehatan. Pemirsa, demikian dialog kesehatan di program Jendela pada malam hari ini. Banyak sekali informasi mengenai kesehatan yang bisa pemirsa dapatkan karena kami menghadirkan pakar dan ahlinya. Sekali lagi terima kasih dokter dari Rumah Sakit Hermina Palembang, dokter, atas kesediaannya, waktunya juga untuk membagi informasi mengenai dunia kesehatan. Saksikan terus Jendela hanya di Sriwijaya TV, Matahari Bumi Sriwijaya. Saya Desi Rizky pamit. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.